Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Kamal dengan NIM 2206224. Saya merupakan mahasiswi semester 7 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Dan pada video ini saya akan membagikan ke kalian mengenai media pembelajaran yang sudah saya kembangkan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia fase C kelas 5. Dan media ini saya kembangkan untuk menuntaskan tugas pada mata kuliah pengembangan pembelajaran Bahasa Indonesia di SD yang diampu oleh Ibu Dr. Rina Heriani, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5, peserta didik dituntut untuk mengetahui aturan penggunaan huruf kapital dalam kalimat secara benar. Namun, banyak peserta didik yang merasa bosan pada materi ini dan menilai pembelajarannya cukup pasif jika hanya digunakan secara ceramah atau latihan menulis. Oleh karena itu, kita memerlukan media pembelajaran yang konkret, interaktif, menarik, dan mengaktifkan peserta didik melalui permainan. Media menara huruf kapital saya kembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Media ini menggabungkan unsur permainan balok yang mirip seperti Jenga atau Uno Stocks dengan latihan memperbaiki kalimat tanpa menggunakan huruf kapital yang benar. Dengan bermain sambil belajar, peserta didik dapat mengetahui aturan kapitalisasi dengan natural dan menyenangkan. Capaian pembelajaran atau CP yang saya ambil adalah dari kurikulum mereka, yaitu elemennya adalah membaca dan menulis, yang berbunyi peserta didik mampu menyunting atau mengoreksi penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan ejaan dalam kalimat atau paragraf sederhana. Tujuan pembelajaran yang saya ambil ada 4, yaitu mengidentifikasi kesalahan penggunaan huruf kapital dalam kalimat, memperbaiki penggunaan huruf kapital sesuai dengan IYD, menyunting kalimat atau paragraf pendek yang mengandung kesalahan kapitalisasi, dan bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan permainan edukatif. Materi utama yang akan saya cakup dalam media ini adalah awal kalimat, nama orang, nama tempat atau geografis, nama hari, bulan, dan hari besar, nama instansi, lembaga, sekolah, dan organisasi, sapaan seperti ibu, bapak, kak, bu, pak, dan lain-lain, gelar dan pangkat yang diikuti nama, dan judul buku atau karya. Media menara huruf kapital adalah media pembelajaran berbentuk permainan susun balok di mana setiap balok memiliki kalimat yang salah penggunaan huruf kapitalnya. Peserta didik mengambil balok secara bergantian, membaca kalimat tersebut, lalu memperbaikinya. Jika benar, mereka mendapatkan poin sesuai warna balok. Setiap warna menunjukkan tingkat kesulitan. Hijau, skor 1 atau mudah, biru, skor 2 atau menengah, kuning, skor 3 atau cukup sulit, dan merah, skor 4 atau sulit. Permainan ini diakhiri dengan tantangan paragraf jika menara runtuh. Media ini melatih kemampuan menyunting huruf kapital sambil menciptakan suasana belajar yang seru dan kompetitif. Sekarang saya akan menjelaskan langkah pembelajaran. Yang pertama, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, setiap kelompok mendapatkan satu menara balok, menara huruf kapital. Lalu, peserta didik menyusun menara seperti permainan Jenga. Secara bergiliran, peserta didik mengambil satu balok. Mereka membaca kalimat yang salah kapitalisasinya. Peserta didik dapat memperbaiki kalimat tersebut. Jika benar, mendapatkan skor sesuai warna. Jika salah, tidak mendapatkan skor. Jika menara runtuh, kelompok tersebut harus mengerjakan tantangan paragraf. Kelompok dengan skor tertinggi menjadi pemenang. Kelebihan dari media saya yang pertama adalah interaktif. Peserta didik belajar sambil bermain. Yang kedua ada konkret, ada benda fisik sehingga pembelajaran lebih bermakna. Yang ketiga ada meningkatkan motivasi karena ada skor, tantangan, dan kompetisi. Yang keempat melatih kerjasama, dilakukan dalam kelompok kecil. Yang kelima cocok untuk kelas 5 sesuai tahap pengembangan dan materi kapital. Yang keenam mendorong berpikir kritis, peserta didik menyunting langsung dari contoh yang salah. Yang ketujuh ada multisensori, ada aspek visual, kinestetik, dan verbal. Media yang saya kembangkan tidak kurang dari kekurangan. Kekurangan dari media saya adalah membutuhkan waktu persiapan untuk membuat balok dan label. Yang kedua, jika kelas besar, butuh beberapa set agar semua kelompok bisa bermain. Yang ketiga, ada resiko menara cepat jatuh sehingga waktu belajar bisa sedikit terganggu. Yang keempat, peserta didik yang terlalu kompetitif bisa membuat suasana sedikit ribut. Dan yang kelima, guru harus memastikan semua peserta didik mendapatkan kesempatan bermain. Dan teman-teman, itulah media pengembangan yang sudah saya siapkan untuk mata kuliah pengembangan pembelajaran Bahasa Indonesia di SD. Terima kasih semuanya.